diturunkan ya. UKT-nya kita turunkan, UKT-nya banyak kita diskon karena kita juga harus membantu teman-teman yang lain, maka biayanya dananya tidak banyak. Sekarang paling cuma hanya berapa? 40-an juta itu saja kita gunakan untuk bagaimana itu bisa terlaksana dengan efektif. Nah, yang efektif itu ya nanti kita dirancang. Bahkan nanti PR-nya diantaranya saya akan berupaya terus ya, mengawal. Saya berharap juga ada satu, mau saya sampaikan itu. Saya berharap punya satu buku ya, satu buku kumpulan doa-doa yang itu ya mungkin kayak di pesantrennya Afif Adi kali ya. Punya buku kayak Majmu' Syarif, tapi misalnya Majmu' Doa atau namanya atau Muhimmatul Doa, nanti kita kasih. Itu dia isinya adalah kumpulan doa-doa, surat-surat pendek ya, kemudian contoh khutbah, kemudian yang lainnya ada salawat-salawat dan seterusnya. Yang itu jangan tidak cuma hanya kita kuliah, anak-anak kita, adik kita itu hanya berpikiran-pikiran yang positivistik ya, yang liberal ya, tetapi juga harus dibekali dengan ya itu ya nuansa-nuansa spiritual yang ada buku panduan minimal kalau mahasiswa baru itu di kos-kosnya itu ada buku itu, kita akan cetak bagian gratis kepada mahasiswa ya kan, Asmaul Husna ada, ini kan seperti itu. Kalau misalnya ada di sini ada siapa nih? Ada yang lain itu misalnya Bayu Aji Amirullah itu kan dari pesantren itu ya. Jadi biar tidak lupa dengan pesantrennya, minimal di kamarnya itu ada buku agak tebal kumpulan doa-doa gitu ya. Siapa tahu nanti kesepian, nggak dapat jodoh, di situ juga ada doa segera mendapatkan jodoh. Nah, bisa juga itu. Nah, ijazah nanti kita carikan ijazahnya. Nah, setiap manusia itu PKTQ yang saya kira bisa berperan di situ. Meskipun sekarang sudah ada itu. Kemarin sudah saya inisiasi tapi saya belum puas. Kumpulan doa-doanya belum puas, kumpulan selawat-selawatnya sangat sedikit ya. Surat-surat pendeknya juga belum lah. Kemudian yang buku PKTQ yang terbaru yang kemarin ya sudah kita layout dengan baik. Mungkin nanti bisa ditunjukkan itu dan itu bisa menjadi pedoman. Saya kemarin tuh membaca buku apa ya? Buku Murad Tahsin ya, metode tahsin tepat apa itu ya? Itu bagus sekali, singkat, kecil ya. Kalau itu bisa diproduksi oleh kita, mungkin di sini kan ada yang ahli nih yang tahsin, yang tahsin bagus ya, dia punya kemampuan korek. Ya silakan coba bikin. Bikin nanti kita danai ya. Kemudian kalau bisa menghidupkan YouTube, bisa menghidupkan channel. Sekarang kan kita sering dengar bahwa channel-channel kita itu, YouTube kita bisa menghasilkan dana. Coba itu benar nggak? Coba diproduksi itu kemudian dihidupkan channelnya. Nanti kalau dapat dana bisa sampai 100 juta, 50 juta, 30 juta kan untuk Anda sendiri, untuk Anda, untuk kalian. Silakan dikelola kan begitu. Jadi tidak cuma hanya mengandalkan dana dari institusi fakultas yang kecil setiap tahunnya, dan nyarikannya pun sulit ya, dengan nyarikannya sulit, ada harus SPJ dan seterusnya. Ini Agung sama Afif Wati sangat berpengalaman, mencairkannya lama, sulit ya, laporannya tenek mengek itu kan. Nah, untuk kegiatan saat ini, untuk tahun ini, saya berharapnya karena anggarannya saya sederhanakan, dan di sana kebanyakan adalah produksi video, ya. Karena mahasiswa kita kemungkinan masih juga banyak yang di rumah ya, dan kita harus dimodernisasi ya, modernisasi metode-metode ini, cara teknik ya, strategi untuk mengajarkan itu. Maka silakan nanti dibantu ya, Mas Agung, ada Mas Afif Wati, dikasih masukan-masukan ini teman-temannya, adik-adiknya ini, supaya semakin lebih baik lagi. Produksi video ya, alat-alat kita sediakan ya, kalau nanti butuh apa, butuh untuk mencetak, butuh untuk menyewa ini itu ya, videonya, kameranya misalnya, kemudian lighting, apalagi kita akan upayakan. Mixer juga sudah ada, nanti kita cari tempat produksi ya, produksi di sederhana aja. Kemarin saya gerakkan untuk memproduksi si Iva kemarin ya, si Iva. Produksinya sudah bagus, sudah ada. Bukan sudah bagus, sudah ada. Tapi karena produksinya kadang di tengah sawah, ya, produksinya ada di pinggir jalan, ya, tidak di studio, jadi editingnya kurang bagus. Ya, saya kira ini bisa kesempatan untuk memperbaiki itu. Ya, oleh karena itu selamat ya, akan dilaksanakan, selamat, dan
apa yang Anda lakukan ini adalah saya kira ibadah yang berbeda dengan teman-teman lain ya, lain. Dan output tahun ini saya berharap punya tadi itu ada produk yang sudah saya rintis sebelumnya, yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu adalah buku pedoman tadi, buku kumpulan doa dan macam-macam lah, majmu' doa atau apa, dan surat-surat pendek, kumpulan doa-doa, selawat dan seterusnya yang nanti kita akan bisa produksi tahun depan, mudah-mudahan kalau ada kita punya kesempatan kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru dan sebagai pedoman panduan untuk kita semua. Dan kayak kalau di pesantren di masyarakat itu ada Majmu' Syarif. Pernah dengar nggak Majmu' Syarif? Ya, Mas Afif ya. Ada kan Majmu' Syarif yang dijual di pasar-pasar itu loh. Nah, sekarang ini Anda nanti kita kasih nama misalnya Majmu'ud Doa atau Muhimmatud Doa atau apa ya. Nah, tadi pikir-pikir, disiapkan karena orang tidak mau tahu Anda itu lulusan UIN. Lulusan UIN setelah keluar itu harus bisa baca Quran, harus bisa kalau di lingkungan NU harus bisa memimpin tahlil ya. Apalagi talqin ya. Tapi kalau di lingkungan yang lain mungkin ya bisa digunakan yang lain, ada doa-doa yang lain ya, kumpulan doa. Saya kira demikian. Selamat dan saya senang sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar. Saya selalu mendorong kepada si Zila ini supaya segera diurus itu tornya, kemudian bisa segera diaplikasikan, dilaksanakan, diproduksi rancangan-rancangan kegiatan yang kita lakukan. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada Agung ya, Mas Agung, Pak Agung ini. Sekarang Pak Agung, kemudian ada Mas Afif Fuadi yang luar biasa, dua mahasiswa saya yang saya kira perlu dicontoh dan Anda harus banyak belajar dari kedua orang yang memiliki spirit perjuangan yang besar ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Mahali. Acara selanjutnya yaitu materi pertama, yaitu sejarah PKTQ, yang akan dipandu oleh Mas Bayu Aji Amirullah. Sebelum memasuki materi pertama, di sini saya ingin mengingatkan bahwasanya nanti akan ada presensi melalui Google Form. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bayu Aji Amirullah. Oke, terima kasih Master of Ceremony atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dekan FTK Ibu Profesor Dr. Ejah Sri Sumarni MPD, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Imam Nahli MPD, yang terhormat Ketua PKTQ tahun 2022 Saudari Salsabila Nur Imatul Azila, yang terhormat materi pada pagi hari ini Bapak Ahmad Wahidillah Agung SPDI dan Bapak Afif Salim Fuadi SPD, dan hadirin semua yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara training trainer pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum masuk kepada pemateri, apa sih yang akan dibahas pada materi yang pertama ini, yaitu tentang sejarah PKTQ. Nah, jadi kita sebagai trainer, sebagai pelatih, setelahnya kita harus mengetahui sejarah awal dari PKTQ terbentuk. Bagaimana PKTQ terbentuk, alasan mengapa PKTQ itu dibentuk. Nah, nanti materi ini akan dijelaskan secara lengkap dan secara detail oleh Bapak Ahmad Wahidillah Agung SPDI. Selamat pagi, Bapak Agung. Ya, selamat pagi. Ini dipanggil Mas atau Bapak? Mas aja nggak apa-apa. Oh, Mas. Mas Agung ya. Oke, Mas Agung, perlu diperhatikan bahwa penyampaian materi nanti adalah selama 35 menit dan kita nanti akan memberikan
sesi tanya jawab banyak 10 menit. Dan itu untuk 3 pertanyaan. Dan juga perhatian untuk seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audionya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk materi untuk menyampaikan materi. Kepada Mas Agung, disilakan. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Mas? Oh, jelas ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Bapak dosen favorit Fakultas Tarbiyah, Bapak Imam Mahali ya, yang kami banggakan teman-teman pengurus PKTG, dan yang saya banggakan para asisten PKTG tahun 2022. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara daring. Insya Allah meski daring ini tidak akan mengubah semangat dan kehikmatan teman-teman asisten PKTG yang nantinya kita akan dalam 2 hari ke depan ya dengan materi berbeda tetap akan semangat memperjuangkan Al-Quran melalui PKTG di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengetahuan UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, guru besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang guru Al-Quran sejati kita. Ya. Beliau adalah sang pembawa Al-Quran yang menyampaikan wahyu Allah kepada kita semuanya sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Baik, teman-teman semuanya, ya mohon izin Pak Imam Mahali, Mas Afif ya, ada ya, dan teman-teman semuanya. Ini baru kemarin dihubungi Mbak Zila, ya, jadi ada miskomunikasi sebenarnya. Ternyata saya diminta, jadi baru tadi pagi saya tahu kalau diminta ngisi materinya sejarah PKTG ya. Nah, saya kira materi yang lain, nah, jadi baru tadi pagi. Cuma kemarin beberapa hari yang lalu sudah dihubungi untuk ngisi trainer. Oke, saya siap insya Allah. Tapi ternyata baru tadi pagi dihubungi ternyata ngisi sejarah PKTG. Jadi ya nanti seadanya saja ya, kita nanti akan berflashback kembali tentang PKTG ya. Jadi yang pertama, tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf dulu. Ini biografi singkat saya, karena nanti ini sebenarnya ya ini nama lengkap saya. Kemudian yang kedua ini alamat tinggal saya. Amanah saat ini saya jadi kontributor web Kanwil Kemenak. Kemudian jadi ketua NPMP Tafid MA se-DIY. Kemudian guru Al-Quran Hadis dan Ilmu Tafsir di MAN 1 Gunung Kidul. Kemudian akun media sosial saya itu untuk Facebooknya, barangkali kita lebih banyak diskusi nanti. Lain-lain ya, diskusi lain-lain kita PKTG. Baik, itu. Nah, kita akan langsung pertama saja tentang sejarah PKTG. Nanti Mas Bayu, nanti saya diingatkan ya, jika nanti mendekati time limitnya. Baik, Mas. Okay. Baik, materi sejarah PKTG ya.
kenapa sih kita harus belajar sejarah? Masa lalu kok masih aja dibahas? Nggak bisa move on. Ya. Kenapa belajar sejarah? Kenapa masa lalu kok masih dibahas? Apa nggak bisa move on? Ya. Mengapa tidak bahas masa depan saja? Karena sepertinya bahas masa depan itu lebih menarik ketimbang bahas masa lalu. Oke. Kira-kira teman-teman asisten, mohon maaf sebenarnya ini ada berapa jumlah asisten? Ada berapa? Ada 57, Mas. Ada berapa? 57. 57 ya. Ini hadir semua berarti 57. Ada yang izin, Mas. Oh, ada izin. Oke, nggak apa-apa. Baik. Baik untuk teman-teman asisten semuanya. Jadi kenapa kita harus memulai belajar sejarah PKTG, memulai masa lalu? Kenapa nggak bahas masa depan PKTG saja ya? Tadi Pak Imam Mahali sudah sedikit ya menggambarkan masa depan PKTG kira-kira harus ngapain. Nah, di sini yang pertama kita harus membahas tentang sejarah dulu. Nah, kira-kira teman-teman, saya pengen tahu respon dari teman-teman dulu. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar sejarah itu? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, boleh siapa saja. Silakan langsung dibuka mikrofonnya. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Kenapa nggak bahas masa depan saja? Ada? Ada yang mau menjawab? Biar bisa mengambil hikmah, Mas. Jadi ingat masa lalu dulu, terus kemudian setelah ingat masa lalu itu, kita mempelajarinya, terus kita ambil hikmahnya biar masa depan bisa lebih baik. Oke, sip, bagus. Ya, oke, kita lihat. Jadi, kenapa kita harus belajar sejarah terlebih dahulu? Oke ya. Jadi masa lalu itu tidak hanya memberikan kenangan, ya, namun juga mengenalkan sebuah arti makna kehidupan. Nah, ini secara umum ya, secara umum. Kenapa PKTG kita harus belajar sejarah dulu? Ya, jadi kita akan tahu dulu sebenarnya bagaimana sih awal mula berdiri PKTG. Tidak hanya sekedar kenangan PKTG, tapi kita akan belajar bagaimana kesulitan-kesulitan yang terjadi di masa lalu, kesulitan-kesulitan yang kemudian dihadapi para asisten PKTG di masa lalu, sehingga mewujudkan PKTG yang berkualitas untuk mahasiswa FITK. Nah, ini dia pentingnya masa lalu ya. Kemudian, kenapa enggak masa depan? Kenapa kita tidak membahas masa depan? Jawaban simpelnya adalah karena masa depan hanya milik Doraemon. Ya, karena masa depan itu hanya milik Doraemon ya, karena Doraemon lah yang punya pintu ke masa depan. Jadi hanya Doraemon yang tahu. Kita nggak tahu masa depan seperti apa, karena masa depan yang punya hanya Doraemon. Terus lalu kita ngapain? Kita review sejarah kita, persiapan untuk masa kini, merancang untuk masa depan. Ingat, merancang, ya, hanya merancang. Nah, inilah pentingnya belajar sejarah itu adalah untuk merancang persiapan masa kini dan merancang masa depan. Saya menganalogikannya seperti ini. Silakan lihat gambar berikut. Ada gambar apa di sini? Pemanah, Mas. Oke ya. Di situ ada seorang pemanah yang melesatkan anak panahnya ke titik sasaran. Tahu maksud analogi ini? Ya, saya mengambil analogi ini ya. Ketika lihat itu, bagaimana ketika seorang pemanah mau melesatkan anak panah, apa yang dia lakukan? Menarik busur. Ya, menarik busurnya ke arah mana? Belakang, Mas. Ya, menarik busur ke arah belakang ya. Kita analogikan adalah seorang pemanah untuk melesatkan anak panah ke depan menuju target, seseorang pasti akan menariknya ke arah belakang dulu. Nah, samaannya seperti kita belajar sejarah, kita akan menengok masa belakang dulu. Kita narik ke belakang dulu, masa sejarah dulu. Nah, ketika kita sudah melihat masa belakang, masa sejarah, disitulah kita mampu melesatkan anak panah menuju ke masa depan. Nah, kira-kira bisa dipahami analogi gambar ini ya? Oke, itulah. Jadi semakin kita nariknya jauh ke belakang,
Nah, semakin kita menelisik jauh masa lalu, sejarah masa lalu, semakin kita punya banyak bahan untuk mengevaluasi, mempersiapkan senjata-senjata baru untuk meluncurkan serangan ke target yang ada di depan kita. Nah, PKTK juga sama. Nah, sebelum asisten, para panitia asisten, para pengurus dan asisten, sebelum mempersiapkan, sebelum memulai pembelajaran PKTK tahun 2002 ini, minimal harus ngecek dulu dari sekian periode itu kira-kira bagaimana tipologinya, bagaimana kemudian peran asisten bagaimana, nah kekurangannya apa, yang baik apa, nah, yang kurangnya dievaluasi, diperbaiki, yang bagus bisa kita tiru, bahkan kemudian ditingkatkan agar apa? Sasaran dari tujuan PKTK tepat sasaran. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, PKTK. Sudah tahu semua asisten tentang kepanjangan PKTK? Sudah semua ya? Jangan sampai asisten PKTK belum tahu kepanjangan PKTK. Sudah tahu semua ya? Sudah, Mas. Oke, insya Allah ya, pengurus asisten ada sudah bisa tahu ya. Program kepribadian dan tahsinul Quran. Oke, pengembangan kepribadian dan tahsinul Quran. Kenapa program ini kita namakan ini ya? Jadi mohon maaf. Jadi saya akan cerita sejarah dulu. Bagaimana awalnya saya membuat nama ini ya. Jadi karena nama itu sebagian dari doa, jadi saat itu tidak asal-asalan, meskipun saat itu saya memikirkan nama ini 10 menit sebelum saya audiensi dengan dekanat. Ya, jadi dekanat itu mulai dari dekan, para wakil dekan, dan para dosen-dosen pembimbing. Saat itu PKTK masih ada di program DPP ya. Sekarang udah nggak ada DPP untuk fakultas, untuk UIN. Nah, saat itu kemudian saya membuat nama PKTK ini ya 10 menit sebelum audiensi dengan dekanat ya. Jadi ini kenapa? Ini dia filosofinya. Yang pertama, salah satu di antara 4 kompetensi guru. Bagaimana kita tahu Fakultas Tarbiyah menyiapkan calon-calon guru di masa depan ya. Ada di antara beberapa kompetensi guru yang dianggap guru keren itu ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi profesional, kemudian kompetensi, ada yang masih ingat materi kuliah? Kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Nah, di antara 4 kompetensi itu, mana sih yang akan kita kejar di PKTK itu? Nah, mana sih? Kalau profesional nanti sudah diajar di mata kuliah, ya. Kemudian apalagi pedagogik, ya, nanti di praktek PPL dan sebagainya. Kemudian sosial nanti di organisasi. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Ya, mengapa PTK ya? Ini dia kompetensi kepribadian. Jadi program ini pertama yang kemudian kita sasar lebih spesifik adalah di kompetensi kepribadiannya. Kemudian dasarnya dasar belajar Al-Quran. Nah, jadi kalau kemarin sempat intinya inti, ya, jadi kalau saya bilang dasarnya dasar belajar Al-Quran, ya, itu apa? Ya tahsin itu sendiri. Ya, jadi dasarnya dasar belajar Al-Quran ya tahsin. Ya, apa itu tahsin? Ya, perbaiki bacaan Al-Quran. Jadi kalau Al-Qurannya baik, tahsin dulu deh. Nggak usah yang lain-lain dulu. Jadi nanti ada tahsin, ada murad, ada tartil, ada tilawah, ada tafsir, dan sebagainya. Nanti kan levelnya berbeda. Nah, untuk PKTK, kita nggak muluk-muluk. Kita tidak perlu kemudian menarget maksimal jadi ahli tafsir misalnya, jadi ahli tilawah, jadi ahli murattal. Jadi minimal seperti yang disampaikan Pak Imam Mahali tadi, minimal para alumni tarbiyah ini sudah tahsin, ya, sudah apa? Minimal ngajinya sudah bisa. Ya, jadi sudah tidak lagi terbata-bata lagi ngajinya, minimal ya lumayan lancar, ya minimal tidak malu-maluin ketika lulus fakultas tarbiyah, apalagi notabene fakultas tarbiyah kan jadi calon guru-guru agama, ya entah itu yang lain-lain dan sebagainya. Oke, selanjutnya, harapan yang saat itu kita canangkan, perlu kita ketahui teman-teman, sebenarnya awalnya PKTK dulu belum resmi, ya jadi belum resmi adanya, namun apa yang kemudian
cemaskan. Saya termasuk orang yang sangat khawatir saat itu melihat fenomena di Fakultas Tarbiyah yang notabene inputnya bermacam-macam ya, berwarna-warni. Tidak hanya masuk Fakultas Tarbiyah, tidak hanya alumni pesantren, tidak hanya alumni madrasah aliyah, tapi juga ada yang alumni SMA maupun SMK. Ya, jadi banyak. Saya yakin di antara teman-teman sekarang asisten itu juga banyak yang bukan alumni pesantren, bukan alumni madrasah aliyah, ada yang alumni SMA umum, bukan SMA pesantren, dan juga ada bahkan alumni SMK jurusan motor misalnya. Dan itu saya alami. Nah, saat itu ceritanya banyak kemudian banyak yang minder. Waduh, saya ini kan alumni SMK, belum bisa baca Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran. Tapi besok sudah ada program PPL. Wah, jadi sudah takut saat itu. Wah, PPL nanti ngajar, wah, ngajarnya di pondok dan sebagainya. Jadi sempat takut. Bahkan yang parahnya lagi, saat angkatan saya kuliah, saat itu saya angkatan 2008, saat itu ada teman saya PPL, dia dari jurusan bahasa Arab, ya, dari jurusan bahasa Arab. Dia PPL-nya itu di MA Ali Maksum, MA Ali Maksum Prapya. Wah, ya yang namanya calon guru bahasa Arab, kan mesti otomatis dikenal sama orang luar kan, wah, bahasa Arab aja oke, apalagi Al-Qur'annya. Nah, ternyata ketika PPL di Ali Maksum itu, ternyata teman saya itu yang oknum yang bersangkutan itu ternyata belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan, ya, jurusan bahasa Arab, PBA, ketika PPL ngajar di MA Ali Maksum, basisnya pondok, ternyata ketika diminta untuk jadi pembimbing ngaji Al-Quran, ternyata tidak bisa. Wah, ini kan sangat miris ya, sangat miris. Nah, itu saat itu jadi pukulan telak jelas dari dosen-dosen kan jadi sangat malu saat itu. Wah, akhirnya saat itu kemudian kita bersama-sama rembuk dengan beberapa teman-teman yang kemudian gelisah, yang teman-teman yang punya konsen di bidang Al-Quran, bagaimana caranya ini? Bagaimana Fakultas Tarbiyah kalau seperti aja tidak bisa dibiarkan? Harus ada gebrakan, harus ada kegiatan yang kemudian benar-benar menggembleng mahasiswa Fakultas Tarbiyah untuk minimal bisa baca Al-Quran. Nah, jadi saat itu harapan kami bentuk PKTG itu adalah menjadi pribadi yang baik dengan bersama-sama mempelajari Al-Quran. Itu harapan kami saat itu. Ya, simpel sebenarnya. Nah, visi PKTG saat itu, saya nggak tahu visinya PKTG sekarang masih berubah atau tidak, masih berubah atau belum. Nah, saya nggak tahu. Yang jelas visi PKTG saat itu yang saya susun dengan teman-teman saat itu adalah membentuk pribadi Qurani menggapai ridho ilahi. Nah, ini aja simpel visi PKTG saat itu. Kemudian misinya, ya misi kita saat itu kita ada 2 misi. Misi internalnya apa? Membentuk karakter mahasiswa FETK yang cinta belajar Al-Quran, cinta mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini misi internal kita. Ya, membentuk karakter mahasiswa yang cinta belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu misi internal kita saat itu. Nah, nggak tahu kalau sekarang ya. Karena setiap pimpinan, setiap pemimpin biasanya pasti akan merubah visi-misinya. Ini misi-misi yang saya sampaikan di awal membuat PKTG saat itu. Dan misi eksternal kita saat itu adalah layaknya mata air, PKTG juga harus mampu memberikan manfaat di lingkungan masyarakat, khususnya dalam bidang Al-Quran. Nah, tadi sekali lagi, misi internal kita, subjek PKTG itu adalah mahasiswa FETK. Bagaimana mahasiswa FETK senang belajar Al-Quran, senang mengajarkan Al-Quran, dan senang mengamalkan isi Al-Quran. Itu internal. Sedangkan misi eksternal kita juga harus mampu memberikan manfaat pada sekitar. Nah, sekarang silakan dirembuk pengurus dan asisten PKTG 2022. Kira-kira PKTG ini nanti kemana? Cukupkah kita garap mahasiswa saja? Atau ya tadi sekarang sudah zamannya digital ya. Saya kira dengan memanfaatkan teknologi YouTube dan sebagainya, kita kan juga gampang ketika nanti bikin metode-metode Al-Quran, kemudian materi-materi ke PKTG-an nanti disampaikan melalui channel YouTube, itu kan nanti juga sudah akan dinikmati oleh khalayak umum di luar mahasiswa FETK. Jadi monggo. Dan tidak hanya itu, ya bisa tidak misalnya teman-teman asisten ini misalnya menerjunkan langsung teman-teman mahasiswa itu untuk istilahnya langsung
learning by doing-nya. Jadi belajar langsung ke masyarakat, misalnya langsung ngisi-ngisi TPA. Ya, jadi bentuk kalau tarbiyah ada program PPL, magang, ngajar di sekolah-sekolah, nah mungkin ada program PKTK misalnya langsung ada program PPL ke TPA-TPA. Ya, jadi praktek mengamalkan materi Al-Quran di TPA-TPA. Itu kan nanti salah satu bentuk misi eksternal kita di PKTK. Jadi monggo, nanti seperti apa konsepnya. Selanjutnya misi PKTK. Ini perlu penting diketahui ya, perjalanan PKTK dari masa ke masa. Oke. Masa perintisan itu tahun 2009, ya saat itu saya masih mahasiswa baru semester berapa, saya masih semester 2, semester 3. Saat itu saya juga gelisah di Fakultas Tarbiyah, belum saat itu masih apa istilahnya, belum secara resmi ada pembelajaran Al-Quran yang secara resmi diakui oleh fakultas. Jadi hanya sekedar bentuk halakoh-halakoh ya. Jadi halakoh-halakoh kecil, non formal. Jadi siapa yang ngaji monggo, yang mau ya silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Jadi belum ada kewajiban saat itu. Jadi masih merintis. Kemudian masa pembentukan tahun 2010, saat itu sudah mulai bentuk, saat itu masih di bawah DPP saat itu istilahnya ya. Saat itu saya, dan itu belum resmi, saat itu saya malah jadi istilahnya ngordinir sekaligus jadi bendaharanya ya. Jadi ada keuangan masuk, ya saya handle, yang secara bendahara semuanya dihandle. Nah, secara resmi masa peresmian di tahun 2011 PKTK resmi dinamakan sebagai PKTK, masuk SK Fakultas Tarbiyah, wajib diikuti. SK Dekan saat itu di tahun 2011. Jadi alhamdulillah ya, jadi resminya PKTK itu adalah di tahun 2011. Jadi ada SK-nya itu. Dan siapa saja ketua-ketuanya. Nah, ini harus tahu juga ya, teman-teman asisten. Jadi generasi 1 tahun pertama itu yang jadi ketua PKTK pertama adalah Fafa, Mas Fafa ya. Beliau sekarang di Unsik Wonosobo, dari dosen di sana. Ini generasi kedua ada Mbak Yuli dari PGMI. Ini kalau Fafa ini dari KI, dari MPI. Kemudian generasi kedua ini ada Yuli dari PGMI. Terus generasi ketiga ada Mbak Dian. Mbak Dian itu dari PAI. Generasi keempat ada Mas Muhrodi dari PBA. Seingat saya ya. Kemudian Mas Afif, ini Mas Afif hadir hari ini. Mas Afif nanti ada di generasi kelima tahun 2015. Kemudian 2016-nya Mas Taufik. Generasi ketujuh ada Mas Baim 2017. Generasi 8 ada Mas Irham. Generasi 9 ada Mbak Nasria. Generasi 10 ada Mbak Fafa. Generasi 11 Mbak Iva ya, yang kemarin. Dan yang generasi yang sekarang 2022 adalah Mbak Zila. Oke, jadi ini penting nih urut-urutan ketua-ketua yang ya, semoga saya tidak salah, nanti kalau salah dikoreksi saja. Ini jadi dokumennya pengurus PKTK ya. Oke, selanjutnya PKTK dalam 1 dekade ini udah lebih ya, sudah banyak harapan untuk PKTK seperti apa. Kemudian tipologi, jadi ini penting saya sampaikan, teman-teman asisten, mungkin ini sebenarnya masuk ke materinya Mas Afif sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini singgung saja, saya singgung sedikit. Mungkin kemarin saya sudah menyinggung, bisa dibaca saja ini ya. Oke, jadi ada tipe-tipe asisten mubah, asisten sunnah, asisten makruh, asisten haram, dan asisten wajib. Ya. Ini bisa dibaca saja bagaimana asisten mubah itu datang tidak datang nggak berefek. Asisten sunnah kedatangannya kadang ditunggu. Asisten makruh datang oke, kalau bisa nggak usah datang. Asisten haram tidak diharapkan kedatangannya. Asisten wajib, teman-teman asisten nanti kira-kira mau jadi tipe yang seperti apa ya, tipe asisten yang mana ya. Perspektif umum nanti super asisten, the inspiring assistant ya, nanti silakan dibaca saja. Asisten yang bagus, penguasaan materinya, metode, bikin pinter peserta, mampu melakukan banyak kegiatan penunjang lain, itu super asisten. Lalu the inspiring assistant, asisten yang tidak sebagus kriteria super asisten, namun mampu memberi inspirasi dan menginternalisasi materi kepada peserta. Ya, jadi monggo, mau jadi super asisten atau jadi inspiring assistant. Nah, keutamaan membaca Al-Quran, saya kira saya nggak perlu menyampaikan ini, saya nggak perlu menggarami lautan. Ya, teman-teman asisten saya kira sudah ahlinya di bidang ini.
Ya, saya nggak mau menggarami lautan. Ya. Jadi afdhal ibadati ummati qiraatul Quran, sudah jelas. Lalu ya, jadi itu keutamaan membaca Al-Quran ya. Bagaimana keutamaan membaca satu huruf, bernilai berapa pahala. Kemudian Al-Quran membaca syafaat, memberi syafaat kita di hari kiamat. Ya, ini jadi motivasi kita saja. Jadi bagaimana kemudian kita belajar Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, kemudian memahami maknanya, atau bahkan lebih memahami tafsiran-tafsirannya. Dan yang lebih keren lagi adalah mengamalkan isi Al-Qurannya, kandungannya ya. Walaqad yassarna Al-Quran al-dzikri fahal min mudzakir. Ya, jadi sangat mudah Al-Quran kita pelajari. Ya, sangat mudah. Mudah bagi siapa? Bagi yang mau mempelajari. Susah bagi siapa? Susah yang tidak mau mempelajarinya. Oke, hampir selesai nih. Jadi ini penting teman-teman asisten. Jadi saya menyinggung sedikit saja. Ya, al-maddah muhimmah, walakin al-thariqah ahammu minal maddah. Jadi materi pembelajaran, materi PKTQ itu sesuatu yang penting. Silakan dirumuskan nanti setelah PKTQ, setelah workshop ini nanti ya, setelah workshop kurikulum nanti. Tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya menyusun materi, bisa tidak teman-teman asisten, teman-teman pengurus menyusun sebuah metode yang keren. Ya, ini bagaimana ya. Kemudian yang kedua, at-thariqatu muhimmah walakinnal mudarris ahammu minat thariqah. Metode belajar itu memang penting, tetapi gurunya jauh lebih penting daripada metode pembelajarannya. Nah, jadi materi penting, kemudian menyusun metode itu penting, tapi selain metode ternyata gurunya itu lebih penting ketimbang metodenya. Nah, gunanya mengupgrade asisten lewat workshop ini penting ya. Bagaimana sikap seorang asisten itu, bagaimana itu penting diupgrade di acara seperti ini ya. Yang terakhir adalah al-mudarris muhim walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris ya. Guru adalah sesuatu yang penting, gurunya itu penting, tetapi jiwa guru jauh lebih penting dari seorang guru itu sendiri. Nah, ini nanti akan masuk di materinya Mas Afif nanti ini ya, bagaimana kepribadian seorang asisten ya, itu lebih penting dari semuanya, lebih penting dari sebuah metode, lebih penting dari materinya sendiri. Jadi jiwanya, ruhnya seorang asisten itu bagaimana sih? Seharusnya kepribadian seorang asisten itu bagaimana sih? Nah, itu lebih penting. Ya, oke. Dari sekian banyak ya, sekarang ini deh, coba kita, saya ingin menanyakan suatu hal nanti. Coba teman-teman asisten silakan dicoba. Buatlah 3 garis lurus yang melewati 9 titik berikut. Coba, silakan praktekkan. Coba praktek. Bisa tidak, silakan bikin 3 garis lurus yang melewati 9 titik. Silakan digambar, yang bisa tunjukkan ke video. Yang berhasil jawab ada door prize, jadi disiapkan panitia. Ayo silakan. Ada yang bisa ditunjukkan ke video? Silakan buat 3 garis lurus. Nggak putus-putus ya garisnya ya. Yang melewati 9 titik berikut. Jadi garisnya harus melewati 9 titik ini. Coba. Ada yang bisa? Tiga garis lurus. Ada yang bisa? Kalau sudah nyerah? Ini kabarnya dari panitia PKTQ nyiapin hadiah besar padahal. Ada yang tahu? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Mas Bayu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bisa, begini caranya. 3 garis lurus. Tidak terputus. Nah,
Gampang ya. Hanya ada 3 baris lurus. Oke. Kenapa saya minta ini? Ini adalah berhubungan dengan perspektif. Nah, saya ingin teman-teman asisten punya perspektif out of the box. Ya, saya bilang, saya ingin teman-teman asisten PKTG punya perspektif dalam pembelajaran PKTG, punya perspektif out of the box. Jadi jangan terpaku pada aturan-aturan baku, aturan-aturan resmi mengajar. Terus saya kira itu hal-hal yang formalistis. Saya kira jangan hanya terpaku seperti itu. Seorang asisten PKTG harus punya ide-ide brilian, ya, harus out of the box. Out artinya apa? Out keluar gebok bonggol pisang. Ya, jadi keluar dari bonggol pisang. Jadi bukan, jadi keluar dari box ya, keluar dari kotak, keluar dari kumpulan hal-hal yang bersifat formalistik. Ya, jadi kenapa saya minta seperti ini? Jadi silahkan setelah materi-materi selanjutnya teman-teman bisa merancang, bisa menyusun sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau biasanya asisten tuh metodenya gini, coba deh bikin sesuatu yang baru, yang berbeda, yang kekinian, yang sekiranya ini diminati oleh peserta asistensi. Nah, ini tugas berat bagi teman-teman. Ya, jadi ayo kita berpikir out of the box. Jadi bikin metode mengajar yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa saja. Ya, jadi harus beda. Ini kesempatan teman-teman asisten untuk belajar, bereksperimen. Oke ya. Nah, yang terakhir di resolusi 12 tahun PKTG ini, ya, jadi sudah 12 tahun ya PKTG ada, bersama-sama berjuang bersama Fakultas Tarbiyah untuk memperjuangkan Al-Quran. Ya, what will I do? Ya, untuk tim berapa sekarang sih pengurusnya? Tim 9 atau berapa pengurusnya sekarang? Jadi untuk pengurus, coba resolusi apa yang harus saya pikirkan? Sesuatu apa yang belum pernah dilakukan oleh pendahulu pengurus asisten yang lama, yang belum apa, harus saya lakukan sekarang, harus saya adakan sekarang. Nah, begitu juga dengan asisten. Kira-kira ya, cara, metode, pola, materi apa sih yang belum ada atau yang kurang dari asisten yang dulu? Kira-kira yang belum ada itu apa? Coba deh kita pikirkan bareng-bareng. Oke, itu aja dari saya karena hanya materi sejarah ya. Jadi saya kira penting. Jadi sekali lagi sejarah PKTG ini muncul dari kegelisahan mahasiswa, kegelisahan dosen yang kemudian karena melihat input dari Fakultas Tarbiyat ini masih berwarna-warni, tidak semuanya PKTG ini selalu ada menemani Fakultas Tarbiyah untuk selalu berjuang mencetak calon-calon guru yang berkualitas dan mendunia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bayu selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung untuk penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu, nanti menyebutkan namanya dan mengaktifkan kameranya. Silakan untuk sesi pertanyaan kita buka untuk 3 orang. Silakan untuk asisten bisa bertanya karena ini kesempatan langka bisa bertatap muka dengan Mas Agung gitu. Dan juga mengunduh materi yang baik. Oh iya Mas Agung, kalau mungkin asisten lain belum tahu, Mas Agung sendiri itu tahun berapa Mas? Apanya? Menjadi pengurus atau asisten PKTG. Oh iya. Oke. Jadi seperti yang
saya sampaikan tadi, di masa, jadi ada masa perintisan ya, ada masa perintisan, ada masa pembentukan, dan masa peresmian. Nah, sebenarnya apa ya, bukan bermaksud apa istilahnya, bukan takabur, bukan ya. Jadi sebenarnya bukan saya sendiri sebenarnya. Jadi yang membentuk PKTG bukan saya sendiri. Jadi kalau yang memberi nama memang saya ya. Jadi saya yang memberi nama PKTG itu saya ya. Jadi saat itu memberi nama PKTG itu saya, yang kemudian saya audiensikan saat itu ada rapat dengan dekanat, jadi seluruh ormawa, jadi seluruh dekan, PD, Wadek, Kajur, dan seluruh dengan pengurus-pengurus ormawa, mahasiswa mulai dari Dema, terus HMJ dan sebagainya, itu ada kumpul bareng, rapat bareng. Dan saat itu saya mengusulkan dibentuknya PKTG ini ya. Jadi ketika saya mengusulkan nama PKTG tadi, 10 menit sebelum masuk ruangan, saya baru kepikiran nama apa yang saya sampaikan ya PKTG. Nah, ketika ditanya, saya pengurus tahun berapa? Saya belum pernah jadi pengurus PKTG. Ya, tapi jadi sebelum PKTG ada, sebenarnya sudah ada saat ini saya dan teman-teman itu sudah merintis kegiatan yang serupa dengan PKTG ini. Jadi saat itu kan belum resmi diakui Fakultas Tarbiyah, saat itu hanya sekedar hanya sekedar halaku kecil, kelompok-kelompok kecil di taman-taman tarbiyah itu, ada yang pengen ngaji, udah kita secara spontan bentuk komunitas saja, kelompok ngaji. Nah saat itu memang belum. Jadi cuma terus kemudian saat itu ketika saya mengusulkan PKTG, saya sebenarnya saya dilema. Dilemanya adalah berbarengan dengan masa pemilu saat itu, masa pemilu mahasiswa. Nah, ketika saya istilahnya sama teman-teman saya dianggap perintis PKTG, pembentuk PKTG, di lain sisi saya juga istilahnya dipaksa saat itu, untuk nyalon pemilu satu, nyalon BEM, nyalon ketua BEM. Nah, kalau sekarang HMJ ya, jadi saya alumni KI ya, jadi mahasiswanya Pak Imam Mahali. Saya alumni KI, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang MPI sekarang. Ya, sekarang MPI. Nah, jadi saat masa-masa pemilu itu saya dipaksa oleh teman-teman organisasi ekstra, dipaksa, kamu harus mau jadi calon ketua HMJ KI. Nah, saat itu kayak galau. Loh Mas, sama senior saat itu, ini saya sedang berjuang juga nih untuk PKTG, saya harus ada juga. Nanti saya kalau saya mundur, nanti siapa yang melanjutkan perjuangan PKTG? Padahal sudah tinggal goalnya di ACC fakultas. Nah, saat itu tapi terus dari teman-teman senior organisasi ekstra itu kan wis pokoknya kamu harus mau jadi calon ketua HMJ KI. Nanti kalau bukan kamu yang maju nanti kalah. Wah, gitu kan saya, Mas. Jadi dilema seperti ini dengan sangat terpaksa. Terus saya nyari orang-orang kepercayaan saya, siapa ya yang ikut berjuang bersama saya membesarkan PKTG itu siapa. Akhirnya ketika saya udah positif, saya menerima jadi calon ketua BEM BEM JKI saat itu ya, jadi BEM JKI, dan akhirnya saya menang dan jadinya saya kepilih jadi BEM JKI. Kan tidak mungkin saya kemudian merangkap jabatan di ketua PKTG. Hasilnya saya kemudian tak renungkan matang-matang siapa sih yang pantas memperjuangkan PKTG ini. Ya akhirnya saya meminta tolong untuk Mas Fafa tadi. Nah, Fafa itu teman seperjuangan saya, anak KI juga. Nah, sekarang jadi dosen di Unsik. Nah, itu juga mahasiswa andalannya Pak Imam Mahali itu ya. Jadi Fafa itu sekarang jadi dosen di Unsik Wonosobo. Jadi beliau akhirnya saya tugaskan, saya minta menjadi ketua PKTG pertama dan seterusnya. Nah, tapi ketika saya tidak jadi ketua PKTG pertama, tapi saya tetap mendampingi Fafa, Nah, gitu. Oh, oke begitu. Terima kasih Mas Agung atas penjelasannya. Kalau begini kita lebih mengenal secara dalam Mas Agung, dan nanti kita bisa mengontak Mas Agung mungkin ya, untuk nomor WA tadi ada, dan juga tadi ada Instagram begitu. Nah, silakan yang ingin bertanya, masih dibuka untuk sesi pertanyaan.
Oke, terima kasih Mas Agung. Sepertinya penjelasan dari Mas Agung sangat rinci sekali dan tidak menimbulkan pertanyaan begitu. Sehingga sepertinya untuk asisten semuanya sudah memahami dengan baik. Dan juga dari kami terima kasih banyak untuk Mas Agung telah menyampaikan materi dengan baik dan juga telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk di sesi kesimpulan, yaitu kesimpulannya PKTK adalah program kepribadian dan teknologi Quran. Alasan dibentuknya PKTK adalah satu di antara 4 kompetensi guru dan dasarnya dasar belajar Al-Quran. Harapannya adalah menjadi pribadi yang baik dengan bersama-sama pelajari Al-Quran. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya bisa mengaktifkan kameranya seluruh asisten sehingga kita bisa foto bersama dengan Mas Adi. Mohon ke seluruh asisten, seluruh hadirin bisa mengaktifkan kameranya. Siapa yang SF? Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin masih mempersiapkan. Oke, saya hitung ya untuk sesi foto pertama, slide pertama ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah. Kembali lagi, terima kasih Mas Agung dan terima kasih ke seluruh asisten yang telah melakukan waktunya. Dan setelah ini akan ada materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Afif Salim Fuadi SPD. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Sebelumnya, maaf Mas Bayu. Saya mohon izin pamit ya. Ini harus melaksanakan ketugasan yang lain. Oh, Oke, Mas Afif juga mohon maaf ya, nggak bisa nemenin Mas Afif. Oke, nitip teman-teman asisten. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Bayu Aji Amirullah yang telah memandu acara materi pertama pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu kepribadian yang akan dipandu oleh Mas Ahmad Naufal Hawari. Kepada Mas Naufal, disilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beliau Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni, MPD. Yang terhormat kepada beliau Bapak Wakil Dekan Bidang 3, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beliau Bapak Dr. Imam Mahali, MPD. Yang terhormat kepada beliau Ketua PKTK, Mbak Salsabila Nur Imatul Azilah. Yang terhormat kepada narasumber yang pertama Bapak Ahmad Wahidillah Agung SPDI. Kemudian yang terhormat kepada narasumber yang kedua Bapak Afif Salim Fuadi SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta maghfirahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam acara TOT pada pagi menjelang siang kali ini dengan ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kali kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga
kita diakui sebagai umatnya dan kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Naufal Hawari. Di sini saya selaku moderator dari materi kedua, yaitu materi kepribadian, yang mana pada materi kepribadian ini nanti akan diisi oleh Bapak Afif Salim Fuadi SPD. Mengenai kepribadian sendiri, kita sebagai pengurus maupun asisten dari PKTK harus mempunyai kepribadian yang baik dan juga yang sopan, yang mana pada materi ini akan melanjutkan dari penjelasan materi yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah PKTK. Untuk beliau Mas Afif Salim Fuadi, di sini saya memberikan waktu 30 menit untuk menjelaskan materi, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi acara, yaitu 10 menit. Kepada beliau Mas Afif Salim Fuadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Sri Sumarni. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak dosen kita, Bapak Dr. Imam Mahali MPD. Yang terhormat pula segenap pengurus PKTK 2022 beserta para asisten yang terpilih di dalam majelis yang insya Allah mulia ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita ditakdirkan bertemu di Zoom meeting ini. Semoga pertemuan-pertemuan seperti ini dapat kita laksanakan dengan penuh khidmat meskipun masih secara virtual dan tidak mengurangi keberkahan dan kebaikan dari pertemuan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sebagaimana diriwayatkan dari Bapak Agung tadi, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Semoga kita semua kelak tercatat sebagai ahlul Qur'an, entah nanti dengan banyak membacanya, banyak merenungkannya, banyak mengamalkannya, banyak mengajarkannya, meskipun yang kita ajarkan adalah membacanya, mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya, dirangkai dengan ilmu tajwid, ilmu gharaib, dan ilmu qiraah. Insya Allah itu semua tidak akan mengurangi kesempatan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Baik, teman-teman asisten dan pengurus PKTK, perlu di sini saya sampaikan, tidak ada yang boleh merasa kecewa. Tidak ada yang boleh merasa menyesal. Tidak boleh ada yang merasa bersedih hati. Kita sekarang sudah bergabung di insya Allah majelis yang mulia. Insya Allah majelis yang mulia. Adakah yang merasa kita kesasar? Tidak ya? Adakah yang merasa kita salah mengambil jalan? Tentu tidak ya. Kalau saya flashback, saya dulu teman-teman asisten pernah jadi asisten, pernah pula jadi
pengurus. Jadi dulu menjadi asisten itu kalau tidak salah semester 5. Semester 4, semester 5. Lalu jadi pengurus di semester 6, semester 7. Bayangkan. Jadi teman-teman saya dulu sudah pada sibuk mengajukan judul skripsi, sudah mengajukan proposal penelitian, maju ke sana kemari, mencari dosen pembimbing. Waktu itu di semester 7, yang saya lakukan apa coba? Ya mungkin seperti yang dilakukan Mbak Zila ini ya, mengkoordinir pengurus, mengkoordinir asistensi, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kuliah juga dapat saya laksanakan tepat waktu. Ini hanya flashback saja. Baik, mungkin saya tidak secanggih Mas Agung ya, karena beliau ini meskipun tidak tercatat sebagai pengurus yang resmi, tapi beliau memang adalah founding father dari DPP PKTQ atau dari PKTQ. Jadi luar biasa, banyak melakukan perjuangan-perjuangan dulu yang diteruskan pengurus-pengurus sampai sekarang ya. Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh para pendiri PKTQ dulu dapat tercatat sebagai amal sholihah, dan kita semua yang melestarikannya juga senantiasa mendapatkan amal jariah. Baik teman-teman asisten dan pengurus, ini kita langsung masuk saja pada materi ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kitab samawi? Kitab samawi itu ialah kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Dan ini adalah kitab yang terakhir, menyempurnakan dari ajaran-ajaran kitab-kitab umat-umat terdahulu. Serta isinya itu cocok digunakan di setiap zaman, bahkan sampai hari kiamat. Dan kita semua di sini berdiri di sini sebagai calon-calon pengajar Al-Quran. Calon-calon pengajar Al-Quran. Tentu dalam mengajarkan Al-Quran ada beberapa adab-adab, ada beberapa pribadi-pribadi yang perlu kita jaga. Nah, sebelum itu, mari kita menilik kembali keutamaan dari membaca Al-Quran. Baik, teman-teman semua, mari kita rubah persepsi kita ya. Barangkali ada yang masih malas-malas mengajar Al-Quran. Dulu, ketika belum pandemi, PKTQ ini memiliki program pokok, yaitu asistensi setiap hari Sabtu. Iya Pak ya kira-kira? Pernah mengalami enggak itu? Ikut program asistensi tiap hari Sabtu itu. Nah, dulu kami melaksanakan program asistensi atau program pendampingan membaca Al-Quran setiap hari Sabtu. Makanya tadi sama Bapak Agus dikatakan di dalam PowerPoint-nya, asisten itu ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang wajib. Pak, itu luar biasa sekali itu. Analogi dari beliau ya. Pemikirannya cemerlang Bapak Agus ini. Jadi saya flashback, maksud dari asisten yang mubah itu adalah asisten yang ketika datang atau tidak, itu tidak ngefek apa-apa kepada kita. Baik kita ini selaku murid, maupun kita ini selaku sesama asisten, atau kita selaku pengurus dari PKTQ. Jadi kalau ada asisten yang datang atau tidak, itu tidak ngefek apa-apa, itu berarti asisten yang mubah. Terus ada lagi asisten yang makruh. Analoginya bagus ini, asisten makruh itu bagaimana? Asisten yang kalau dia datang, kita oke lah, kita terima. Alhamdulillah dia datang. Tapi barangkali kalau dia nggak datang, itu lebih alhamdulillah. Ya, asisten yang makruh. Lalu ada lagi asisten yang haram. Apa ini asisten yang haram? Kalau datang itu kita Masya Allah, astagfirullah, kayak ketimpa musibah ya. Kalau dia tidak datang, kita justru senang. Ini asisten yang haram. Jangan sampai kita seperti itu. Selanjutnya asisten yang wajib, yaitu asisten yang ketika datang kita senang.
kalau dia tidak datang kita merasakan kehilangan, merasakan ada sesuatu yang hilang. Baik kita selaku murid dari asisten tersebut maupun kita selaku pengurus PKTK maupun selaku sesama asisten. Jadi kita harapannya di sini dalam melaksanakan program PKTK nanti baik secara virtual maupun secara langsung, apapun yang diusung nanti harap senantiasa menjadi asisten yang wajib. Apa itu tadi asisten yang wajib? Yaitu asisten yang senantiasa ditunggu kedatangannya. Asisten yang memberikan energi positif. Yang wajahnya itu kalau dipandang itu, wah, kita seperti tertular semangat, kita seperti tertular motivasi, kita seperti terbaharui niat dan imannya. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan sebelum masuk mendalam dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan kepribadiannya asisten. Satu hal lagi, teman-teman, tadi disampaikan oleh Bapak Agung, ada satu hadis yang mengatakan begini, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf, maka dia akan diberikan berapa kebaikan? 1 kebaikan. Dan ketahuilah bahwa setiap orang yang melaksanakan 1 kebaikan akan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf alif, lam, mim, ada 3 huruf, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan, ini dari orang yang membaca Al-Quran. Nah, kita nanti sebagai orang yang mengajarkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, setiap huruf yang kita ajarkan secara fasih kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita membaca alif lam mim 1 kali, kita akan mendapatkan pahala berapa? 30 kali kebaikan. Misalkan nih saya mengajarkan kepada Mas Naufal. Mas Naufal nih saya ajarin beneran nih alif lam mim. Sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan panjang pendeknya, lalu dipraktekkan sungguhan oleh Mas Naufal 3 huruf. Seketika Mas Naufal membaca 3 huruf, Mas Naufal mendapatkan tercatat dalam amal solehnya melaksanakan 30 kebaikan. Begitu pula insya Allah saya yang mengajarkan alif lam mim kepada Mas Naufal. Ini mari perspektif seperti ini kita tanamkan jauh-jauh dalam-dalam di hati kita semua, karena kalau tidak seperti ini kita nanti akan malas, kita nanti akan mendapatkan godaan. Nanti pengurus mengundang untuk rapat koordinasi, untuk rapat evaluasi. Ini kok enak keluar ini ya. Ini kok enak shopping ini, atau enak kulineran ini. Ini kan waktunya jalan-jalan hari Sabtu dan Minggu. Padahal nanti antum ketika PKTK ini aktif sungguhan, pasti hari yang dipakai itu adalah hari Sabtu dan Minggu. Dan itu adalah hari libur mingguannya mahasiswa. Luar biasa kan? Makanya godaannya berat. Godaannya berat. Kalau kita tidak memiliki niat perspektif yang bagus dalam diri kita, itu pasti akan berat untuk datang ke fakultas. Akan berat untuk sekedar mengikuti Zoom meeting, apalagi nanti mengajar. Perlu kita mengeluarkan suara yang lantang, perlu energi, perlu bangun pagi, perlu telaten, menguras tenaga, waktu, pikiran, dan lain-lain. Tapi ketahuilah teman-teman, Ahlul Quran itu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran itu kedudukannya dibanding umat muslim yang lain itu seperti kedudukan Allah atas makhluknya. Subhanallah. Ketahuilah, Ahlul Quran kedudukannya di antara manusia yang lain itu seperti kedudukan Allah atas makhluknya. Jadi ini luar biasa.
Maka ini kesempatan yang bagus, ini kesempatan yang penuh kebaikan bagi antum semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengajarkan Al-Quran. Saya sekarang ini hidup di dalam pesantren. Berapa kali saya mengajarkan Al-Quran seminggu? Hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Anak saya 2, jam 7 itu harus masuk mengajar Al-Quran metode Umi. Jam 7 pagi saya harus masuk mengajar Al-Quran metode Umi. Setelah subuh, itu saya juga mengajar Al-Quran, tapi dengan cara sorogan. Bayangkan setelah subuh, kurang lebih 30-40 menit itu ngajar Al-Quran, nanti jam 7 pagi, itu juga masuk lagi tahsin Al-Quran metode Umi. Itu saya lakukan setiap hari, teman-teman. Itu saya lakukan tiap hari. Alhamdulillah dulu pernah merasakan berjuang di PKTK sehingga bisa terbentuk sedikit banyak mental-mental untuk mau melonggarkan waktunya, mau melonggarkan pikirannya. Ini tidak lain kita laksanakan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya kira modal utama untuk menjadi asisten ya atau guru mengajar tahsin Al-Quran yang pertama itu adalah ruh atau jiwa kita semua. Tadi disampaikan oleh Bapak Wahidillah Agung bahwa nafsul mu'allim afdalu minat thariqah wal madah. Nafsul mu'allim afdalu minat thariqah wal madah. Jadi jiwanya seorang guru itu lebih utama daripada materi yang akan dia sampaikan maupun metode yang akan dia gunakan. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau kita mengajar mukanya masam, malas-malasan, ngantuk-ngantukan, apalagi pokoknya penuh dengan energi negatif, maka murid-murid kita pasti akan tertular energi yang negatif pula. Sehingga jangankan nyantol pada pelajaran, jangankan bisa memahami pelajaran, semangat untuk ikut belajar saja sudah tidak punya. Karena gurunya juga tidak semangat. Sehingga penting bagi kita sebelum melaksanakan program pendampingan, baik nanti pendampingannya secara virtual maupun pendampingan mingguan ketika situasi sudah normal, penting untuk kita menata diri, menata niat sebaik-baiknya, penuh semangat ketika masuk. Ingat-ingat terus, orang yang baca Quran 1 huruf seperti 30 kebaikan. Dan barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, pahala orang yang membaca atas ajaran dia juga akan mengalir kepada orang yang mengajarkan pula. Bayangkan kalau antum mempunyai 10 peserta didik asistensi, antum ajari dengan benar itu membaca Al-Fatihah. Ada berapa huruf itu di surah Al-Fatihah? Yang sebelumnya dia baca dengan belum fasih, antum dampingi dengan baik, dengan telaten, dengan semangat, hanya mengharap ridho Allah. Lalu dia bisa membaca surah Al-Fatihah dengan fasih. Setiap hari dia baca berapa kali itu? 17 kali. Dalam sholat itu aja dia baca berapa kali? 17 kali. Kali jumlah hurufnya yang ada di surah Al-Fatihah kali 30. Itu nanti adalah catatan kebaikan yang kita dapatkan setiap hari. Bayangkan. Maka kalau kita mau ikut kegiatan PKTK apapun, sekali lagi ingat jaminan kebaikan yang akan kita dapatkan. Antum tidak harus repot nanti. Dalam bahasa MLM, antum sudah mempunyai kaki-kaki yang akan senantiasa mendulang keuntungan pahala bagimu meskipun dirimu pasif. Tapi ketika orang yang kita ajari ini senantiasa membaca, bahkan juga mengajari pula, ini akan mendatangkan kebaikan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, pertama yang disiapkan tadi memang adalah ruh atau jiwa sebelum kita mengajar. Lalu
ketika kita sudah menjadi guru, ketika sudah masuk dalam situasi belajar mengajar, kita harus memiliki sikap dermawan. Apa yang pertama tadi, sikap apa? Dermawan. Dermawan itu apa? Tidak pelit. Tidak apa? Tidak pelit. Jadi kalau mengajarkan ilmu, apapun yang kita punya, kita antusias untuk mau mengajarkan. Kalau ada yang tanya kepada kita, ada yang minta bantuan kepada kita, ada yang merasa kesulitan dalam belajar, kita harus bersikap dermawan. Dermawan mau memberikan waktunya, mau memberikan ilmunya untuk melayani kebutuhan murid. Sikap yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika mengajar itu ceria. Sikap apa tadi? Ceria. Karena kalau sikap kita tidak ceria, ya seperti yang disampaikan di awal tadi, pasti murid-murid juga akan bosan. Murid-murid juga akan merasa acuh terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, sikap penyayang. Yang ketiga, guru Al-Quran dalam mengajarkan Al-Quran itu harus memiliki sikap penyayang, apalagi kalau yang dia ajari itu adalah anak kecil. Tapi kalau antum nanti insya Allah yang antum ajarkan muridnya adalah sesama mahasiswa, ini menjadi sebuah catatan tersendiri. Nah, supaya kita ini sebagai guru mempunyai wibawa, mempunyai karisma, itu harus menanggalkan hal-hal yang mengurangi wibawa kita. Ketika mengajar ya kita tampakkan wibawa pengajar, ketika kita bergaul ya kembali kita bergaul. Itu yang ketiga tadi adalah penyayang. Yang kelima, sifat seorang asisten yang ideal ya adalah sabar. Ini penting ini, sifat apa? Sabar. Karena pasti dalam satu kelompok nanti, 1, 2, atau bahkan mayoritas, kita menemukan teman-teman yang bacaannya itu sulit. Apalagi kalau sudah bertemu dengan huruf-huruf isti'ala misalnya. Yang harus kita perhatikan bagaimana menempatkan lidah, bagaimana menempatkan mulut, bagaimana ketika bertemu harokat fathah, kasroh, dan domah. Itu kita harus benar-benar sabar. Nah, selanjutnya, hindari hal-hal yang menjatuhkan wibawa kita. Yang kelima ini ya, menghindari hal-hal yang menjatuhkan wibawa kita. Ketika mengajar contohnya, jangan ngupil, jangan menggerakkan tangan dengan gerakan yang tidak perlu, jangan menggerakkan kaki dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Senantiasa bersenyum, tapi jangan cengengesan, jangan memberikan senyum yang mengundang tawa. Ini penting. Kalau bisa pakai kopiah ya. Kalau tidak maka rambutnya yang rapi. Kayak Mas Naufal itu rambutnya panjang tapi diikat. Tidak apa-apa itu. Kopiah ini kan hanya sebagai simbol saja. Hanya sebagai simbol, hanya sebagai adat kita ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri kita jauh dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang hina. Mohon maaf ini. Bukannya saya melarang ya, tapi asisten itu kalau bisa ya menjaga diri pergaulannya dengan lawan jenis. Karena guru Al-Quran, ini juga penting kita terapkan. Misalnya rangkul-rangkulan yang tidak perlu atau foto-foto yang tidak perlu dengan lawan jenis itu ya kita hindari sebisanya ya. Karena kan mahasiswa. Nah, selanjutnya sifat yang keenam, kita harus mempunyai sikap tawadhu. Sikap tawadhu itu apa? Tidak menganggap diri sendiri itu orang yang paling benar. Sedangkan murid yang kita ajari itu orang yang tidak bisa apa-apa. Kita harus senantiasa ingat bahwa ketika kita bisa mengajar, kita mempunyai ilmu berapapun itu tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, yang tidak kalah penting ini menjaga kesucian.
Jadi nanti antum ketika melaksanakan majelis, baik itu virtual maupun majelis yang dilaksanakan secara langsung, harap menjaga kesucian. Wudhu dulu. Ya. Kalau misalnya dari kos atau dari tempat tinggalnya tidak sempat wudhu, maka sampai fakultas, pergi ke tempat wudhu, kita ambil air wudhu, kita sucikan niat. Agar majelis yang kita laksanakan itu penuh barokah. Ini supaya diperhatikan baik-baik. Lalu kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Jadi boleh seorang gurunya yang membelakangi kiblat, lalu para murid-muridnya yang menghadap ke kiblat. Sambil kita memberikan pemahaman kepada para teman-teman yang kita ajar, kalau membaca Al-Quran itu baiknya menghadap ke kiblat. Selanjutnya teman-teman PKTK, teman-teman asisten, hal-hal yang perlu antum hindari. Kalau tadi kan hal-hal yang perlu kita jaga selaku guru. Kalau ini hal-hal yang perlu kita hindari selaku guru Al-Quran, yang pertama adalah sifat riya. Sifat riya itu adalah sifat ingin memunculkan diri kita supaya dilihat orang lain. Oh, Mas ini ternyata jadi asisten PKTK, hebat ya. Oh, ternyata keren ya. Jadi niatan-niatan seperti itu harus kita hindari. Yang kedua, sifat dengki. Kita tidak boleh sebagai guru Al-Quran itu mempunyai kedengkian, baik kepada murid kita, maupun kepada teman-teman sesama guru kita, maupun kepada pengurus kita. Misalnya nih, saya kebetulan dapat kelompok yang super, luar biasa, sulit-sulit, banyak pula anaknya. Sedangkan asisten yang lain mendapatkan kelompok-kelompok yang sudah tertata. Kok enak itu? Pertemuannya tidak perlu intens, ngajarnya tidak perlu susah-susah, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat hasad seperti ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus kembali lagi kepada kaidah-kaidah dalam ajaran Islam. Kalau kita mendapatkan kelompok yang sulit, maka itu membutuhkan daya upaya yang lebih. Otomatis ganjaran atau kebaikan yang akan kita dapatkan ya pasti lebih banyak daripada teman-teman yang ngajar di kelompok yang sudah bisa baca Al-Quran. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan. Lalu kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ketika mengajar, apabila ada murid kita yang diajari keliru, diajari keliru. Saya dulu pernah punya murid asisten itu orang Sunda. Ya, kebetulan dia kalau mengucapkan huruf fa itu tidak pernah bisa gitu. Pasti pa. Pastabiqul khairat. Mau dilatih kayak apapun tetap kembali kepada pa. Ya ini kita harus sabar. Kita harus sabar. Pada satu titik kita tidak boleh memaksakan dia untuk benar-benar bisa mengucapkan huruf fa. Kita hanya cukup telaten, mau terus berusaha mengajarkan huruf fa yang baik dan benar, adapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh merendahkan dia. Oh, dasar kamu orang nggak bisa mengucapkan huruf fa dengan baik ya kamu ya. Dari kemarin sudah berapa pertemuan, tetap aja fa, tetap pa. Ini tidak boleh. Seorang guru, apalagi guru Al-Quran, tidak boleh merendahkan atau mengejek orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yang harus kita laksanakan ketika kita menjadi guru atau asisten itu ialah ikhlas. Apa tadi ikhlas? Apa yang sudah dipesankan oleh pengurus, tata tertib apa saja yang sudah ditetapkan oleh pengurus, bagaimana metode mengajar yang sudah ditetapkan oleh pengurus,
apa yang harus kita penuhi, yang kita laporkan kepada pengurus, apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik, ini harus kita penuhi, kita laksanakan dengan ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, maka amal yang kita laksanakan dari awal sampai akhir ini akan menjadi amal yang sia-sia. Amal yang sia-sia. Dan tak lupa untuk ikhlas ini ialah mengharap apa sih ikhlas itu? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah ini bagaimana teman-teman? Penting enggak sih? Penting mana kita dapat uang banyak atau dapat ridho? Antum pilih mana? Dapat ridho atau dapat uang banyak ini? Baik. Dapat ridho ya, alhamdulillah. Saya katakan kepada antum teman-teman ya, kalaupun kita dapat uang yang banyak, kita bisa mendapatkan semua macam kesenangan dunia, benda dan lain-lain yang ada di sini. Itu tidak akan antum bawa pulang, tidak akan antum bawa mati. Tapi sekalinya kita sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah jaminan pertama dan utama untuk kehidupan kita yang lebih baik kelak di akhirat. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata begini, aku tidak peduli besok aku akan merasakan bahagia atau aku besok akan merasakan kesedihan. Karena aku tidak tahu ridho Allah itu berada ketika aku merasa bahagia atau aku merasa sedih. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar lebih mementingkan keberadaan ridho Allah dalam dirinya daripada sekedar merasakan bahagia atau merasakan sedih. Karena kalau kita sudah dapat ridhonya Allah melalui mengajarkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, antum akan diberi banyak karunia dari hal-hal yang tidak disangka, disangka-sangka. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan begini dulu ya, nanti kita sambung dengan beberapa pertanyaan seputar bisa pengalaman dulu ketika menjadi asisten atau apa-apalah nanti yang dapat kita sambung sebagai diskusi. Dan saya selaku pribadi ya membuka diri kepada para pengurus PKTG, alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau suatu saat kita bisa melaksanakan pertemuan secara langsung ya, untuk sharing-sharing pengalaman-pengalaman, masukan-masukan apa yang bisa diberikan oleh para pendahulu-pendahulu kita ya. Saya tahun 2015, di atas saya masih banyak orang-orang yang hebat. Saya sendiri ya biasa-biasa saja. Di bawah-bawah saya generasi-generasi yang muda-muda, saya juga masih muda, yang masih fresh-fresh. Banyak sekali pendapat-pendapat yang mungkin bisa kita pertemukan dalam sebuah majelis. Saya insya Allah secara pribadi akan menyambut manakala ada undangan dari pengurus PKTG untuk mereview ulang dan melaksanakan orientasi ulang bagaimana PKTG ke depan, mau dijalankan seperti apa di tengah pandemi apalagi. Saya secara pribadi akan menyambut itu dengan gembira dan insya Allah akan berusaha meluangkan waktunya untuk bisa bertemu. Dan saya yakin para pengurus-pengurus yang lalu ya, yang senior-senior itu akan memiliki pemikiran yang sama. Manakala mereka memiliki waktu dan tempat, pasti insya Allah mereka akan datang. Karena sampai kapanpun, bahkan saya sampai detik ini 2015 dan sekarang 2022, PKTG, kesan, dan semua pengalaman itu masih membekas erat di dalam jiwa saya. Dan manfaatnya masih saya rasakan sampai sekarang, sehingga
kapanpun ada panggilan, ini seperti jiwa ini merasa terpanggil untuk menyegarkan kembali, mengenang kembali, bahkan bisa memberikan sedikit banyak masukan untuk kebaikan PKTG ke depannya. Mungkin ini dari saya. Waktu saya serahkan kepada Mas Naufal selaku moderator. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dengan keterbatasan tidak seperti Mas Agung tadi menyampaikan PowerPoint yang sangat ringkas dan sangat mudah difahami. Semoga ini tidak mengurangi apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Afif Salim Fuadi yang telah memaparkan materi yang sangat jelas dan gamblang sekali. Baik, selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin kepada peserta yang join Zoom, baik pengurus maupun asisten PKTG yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan kamera. Terima kasih, saya persilahkan kepada peserta join Zoom. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Saya izin bertanya terkait bagaimana ada guru kepada kita. Misalnya kan ada gini, di zaman di era yang pandemi ini kan kita serba online. Kadang ada yang pengajar gitu tiba-tiba nggak ada kabar gitu, Ustaz. Itu kita bagaimana menyikapinya biar gak seuzon? Gimana tadi? Ada pengajar yang ketika online bagaimana? Ada pengajar kepada kita. Misalnya kan pas di era online ini, misalnya ada dosen nih yang ngajar ini, terus kita sudah kasih kabar, mengingatkan, terus ini dosennya ini nggak ada kabar gitu, Ustaz. Cuma atau di read aja atau pokoknya kayak nggak ngasih atau nggak ngasih tugas gitu, Ustaz. Nggak ada kabar aja pokoknya gitu. Terus gimana kita menyikapinya? Baik, ini maksudnya mungkin kalau kita selaku asisten ya udah mengundang teman-teman peserta didik untuk melaksanakan kuliah atau pendampingan secara virtual, baik itu melalui media YouTube, Zoom seperti ini atau yang lain, tapi ternyata tidak diindahkan, begitu ya? Atau tidak ada kabar? Yes, Ustaz. Ya, kita harus menerima ya. Karena kalau kita menggali lebih dalam untuk satu hal ini akan menghabiskan energi kita yang banyak. Akan menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, dan lagi pula pendidikan antum di kampus kan juga belum sepenuhnya offline ya. Sudah offline belum di sana? Belum sepenuhnya, Mas. Belum sepenuhnya kan? Ya. Jadi memang agak repot di sini kita untuk bisa memastikan ini anak hadir atau tidak. Yang jelas namanya husnudzon itu harus senantiasa kita latih. Saya tidak bisa mengajari bagaimana caranya ya, tapi ini akan bisa dengan terbiasa. Kalau cara yang paling ampuh untuk melatih husnudzon itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan husnudzon, yaitu banyak zikir. Itu sih. Jadi zikir itu tidak harus kita melaksanakan atau mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, tidak. Kita cukup mengingat Allah dalam hati itu aja. Ini orang kenapa ya Allah? Sertakan kata Allah di dalam setiap pertanyaan hati kita. Yaitu insya Allah kita akan memiliki husnuzon. Dan kita harus senantiasa ingat di dalam hati yang paling dalam, tidak ada satupun terjadi di dunia ini melainkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau temanmu atau murid kita itu ada yang mencela kita misalnya, atau ada yang mengacuhkan kita, ini kira-kira kenapa ya Allah? Apa sih sebenarnya yang membuat dia mengacuhkan saya? Ya sudahlah, mungkin dia lagi bad mood, atau mungkin lagi apa. Kita husnuzon aja, kita doakan aja. Kita akan hilang beban nanti ya. Tapi kalau kita memfokuskan pikiran untuk satu orang, untuk satu hal seperti itu, kita satu untuk bisa husnuzon aja sulit, nanti kita akan baper sendiri. Mungkin gitu ya. Bagaimana Mbak Isna ini? Apakah sudah puas dengan penjelasan dari Mas Afifu Adi tadi? Ya, sudah, syukran Ustaz. Ya, apa? Baik, saya persilahkan untuk penanya yang selanjutnya, yaitu dengan cara mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Atau kalau mau ingin bertanya namun terkendala jaringan, bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Mungkin dari saya mau bertanya, Mas. Oh ya. Kan tadi itu bagaimana cara untuk melatih sikap husnuzon. Nah, dari materi tadi itu ada yang namanya jadi asisten atau pengurus itu harus memiliki sikap penyabar. Nah, bagaimana cara atau metode agar memiliki sikap penyabar tersebut? Maksudnya bagaimana sikap tersebut bisa dikategorikan sebagai sikap sabar? Seperti itu mungkin. Baik, tadi sebagai guru Al-Quran kita kan harus memiliki sikap sabar. Sama pun sebagai pengurus ya, kita juga harus memiliki sikap sabar kepada asisten, kan sama ya. Bagaimana agar kita bisa memiliki sikap sabar? Kategorinya sikap sabar itu seperti apa gitu ya? Ya, mungkin yang paling sederhana sih, sabar itu adalah kita nerima apa yang terjadi. Salah satu cara yang bisa kita laksanakan untuk bisa sabar itu adalah menerima apa yang terjadi. Menerima bukan dalam arti pasrah atau dalam arti putus asa, tidak. Tapi misalkan nih kita sebagai asisten sudah melaksanakan janjian ketemuan, yang hadir ternyata tidak sesuai dengan jumlahnya. Pun pula ketika proses mengajar ada banyak sekali yang sulit diatur, tidak bisa fokus dan lain-lain. Ya, ini adalah kita harus bisa menerima kondisi seperti ini dan tidak berputus asa. Caranya bagaimana? Itu tadi loh ya, kalau saya dulu dilatih sabar itu adalah dengan, antum tahu biji jagung ya? Biji jagung tahu ya? Biji jagung atau biji apa itu namanya? Biji kacang hijau dikumpulkan yang banyak, lalu kita ambil satu-satu. Kita ambil satu-satu, 5 buah, kita kelompokkan, kita ambil satu-satu, dapat 5, kita sendirikan, kita ambil satu-satu, dapat 5, kita sendirikan sampai habis.
Itu bisa dilakukan salah satu latihan bersabar. Semakin kecil bijinya, semakin bagus untuk latihan sabar. Ini metode-metode guru-guru kami dulu. Atau kalau yang paling mudah, ya itu tadi Mas, kita itu perbanyak ingat Allah itulah. Meskipun itu bukan dengan cara Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Nggak usah itu deh, kita ingat Allah, ada apa ini? Allah, nih anak kau seperti ini ya Allah, bantu saya ya Allah, sadarkan dia. Setiap segala sesuatu yang kita pautkan dengan Allah, itu akan memberi kita kekuatan gitu. Jadi kalau kita menemukan berbagai macam kendala, ini murid ini diajari susah amat. Murid ini diajari kok nentang terus. Kita ingat aja kepada Allah. Allah, gimana? Allah kuatkan saya. Jadi satu kekuatan itu akan menyelesaikan banyak sekali kendala. Utamanya kendala ketika kita harus bersabar, harus telaten, harus gigih dan lain-lain. Terutama husnuzon tadi ya. Husnuzon itu kalian tidak akan bisa melaksanakannya kalau tidak ingat Allah, itu saya jamin. Saya jamin 100%. Kalian tidak akan bisa husnuzon kalau tidak selalu menyertakan Allah di dalam pertanyaanmu kepada orang yang kamu suudzoni tadi. Tapi kalau kita senantiasa menyertakan, ya Allah, ini orang kenapa ya? Ya Allah, sadarkan dia. Ini kita akan jadi kuat. Ya mungkin itu ya. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin maksudnya masih ingin bertanya, namun karena terbatas oleh waktu yang tersedia, mungkin sesi tanya jawab saya tutup. Baik, di sini saya langsung masuk ke sesi kesimpulan. Dari kesimpulan materi tadi dapat disimpulkan bahwa jadi pengurus atau asisten PKTK itu harus memiliki sikap, yaitu yang pertama adalah sikap dermawan, yang kedua memiliki sikap ceria, kemudian memiliki sikap penyayang atau berwibawa, kemudian memiliki sikap penyabar, kemudian memiliki sikap untuk menghindari hal yang menjatuhkan kepada wibawa kita, kemudian ada sikap tawadu, kemudian ada sikap harus menjaga kesucian, dan sikap yang terakhir yaitu memiliki sikap ikhlas atau rela untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus kita namakan adalah kita hidup itu harus mengharap ridha kepada Allah. Dan dalam Al-Qur'an sendiri, ketika kita mengamalkan satu kebaikan atau mengajarkan satu huruf, nanti akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian karena ada hal-hal yang harus dimiliki oleh sikap-sikap yang harus dimiliki oleh asisten atau pengurus PKTK, di sini juga ada hal-hal yang harus dihindari oleh pengurus maupun asisten PKTK. Jadi yang pertama adalah harus menghindari sifat ria, kemudian yang kedua harus menghindari sifat dengki, kemudian yang terakhir tidak boleh merendahkan orang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa melalui sesi foto pengambilan gambar. Bagi peserta Zoom harap mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, sekarang adalah sesi pengambilan gambar. Bagi peserta Zoom harap segera mengaktifkan kameranya.
Baik, langsung saja saya akan kasih aba-aba untuk slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau, Mas Afif Salim Fuadi SPD, yang telah memaparkan materi pada pagi menjelang siang ini dengan jelas dan gamblang sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah dalam tutur kata, saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diberikan oleh MC. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Naufal Hawari yang telah memandu materi kedua pada hari ini. Selanjutnya kita beralih ke acara yang terakhir, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Ato Amrullah. Kepada Mas Ato, disilahkan. Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak-bapak pemateri, mungkin suladab nom kok mimpin donga, karena ini juga perintah dari MC. Bapak, mohon maaf. Ala dunya wa ala kulli yadin sholihah bi barakati hadzal yaum laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim ma'al sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Makkah wal Madinah fi kulli waqtin wa kulli syahrin wa kulli sanah. Bijai sayyidina Muhammad bihaqi sayyidina Muhammad undur alaina wa jama'ana ya Allah PKTK Jogja bi'aini rahimah warzuqna wa ahlana wa dzurriyyatina min alil ilim wa min ahlil Quran wa min alil sholat wa min alil zakat wa min alil shadaqah wa min alil zikir ilaika ya Allah wa min alil sholawat ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal du'ana ya Allah kama taqabbal du'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yatima ni'matahu 'alaika wa yahdaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur 'alayya hikmat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Biqadhi hajatina wa hajatikum hajati dunya bil maisara wa hajatil akhirah bil maghfirah bi barakati hadzal yaum bi sirril asrar. Fatihah. Baik, terima kasih kepada Mas Ato. Acara selanjutnya yaitu penutup. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif. Mungkin yang belum isi presensinya bisa diisi ya.